semuanya, kembali lagi di channel Celengan Drama. Di video kali ini, aku mau bahas film yang berjudul Waystation. Film ini mengisahkan tentang kisah percintaan yang menyedihkan antara Baek Sung Hyun dan Han Ji Ah. Film ini diadaptasi dari webtoon populer Korea Selatan berjudul sama, yang ditulis oleh So Jae. Tanpa basa-basi, langsung aja kita melebur ke ceritanya. My Korean Waystation bercerita tentang Han Ji Ah, seorang siswa SMA cantik yang memiliki 3 sahabat setia. Namanya Hye Shun, Dong Chan, dan Sung Hyun. Di antara ketiganya, Ji Ah merasakan getaran cinta terhadap Sung Hyun, yaitu cinta pertamanya. Suatu hari, ketika sedang berada di kelas olahraga, Sung Hyun tiba-tiba pingsan. Ji Ah dan Hye Shun tidak ragu untuk meninggalkan kelas mereka demi menolong temannya. Mereka tidak peduli dengan omelan dari guru. Di saat sedang menuju UKS, Ji Ah dan teman-temannya tanpa ragu mengetahui sebuah rahasia yang membuat mereka terkejut. Sung Hyun hanya pura-pura pingsan untuk dapat berduaan dengan Ji Ah, seperti yang sudah direncanakan. Ia kemudian mengajak Ji Ah untuk bersama-sama memeriksakan diri mereka ke sebuah rumah sakit. Namun, keduanya justru memutuskan untuk melarikan diri dan terakhir terlihat pergi ke sebuah stasiun tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Sung Hyun mengungkapkan betapa ia merasa lelah dengan hidupnya dan membenci sekolah. Menurutnya, semua usahanya sia-sia karena ia khawatir akan terkena Alzheimer seperti ibunya di masa depan. 난 우리 엄마 닮아서 언젠가는 알츠하이머가 생긴다고. 우리 엄마 나도 못 알아보셨어. Setelah mendengar cerita Sung Hyun tentang ketakutannya terkena Alzheimer, Ji Ah memberikan nasihat berarti kepadanya. Ji Ah menganjurkan bahwa jika Sung Hyun memang akan mengalami hal itu, ia seharusnya berusaha menyimpan banyak ingatan dari sekarang. Sehingga, bahkan jika ia kehilangan beberapa ingatan di masa depan, Sung Hyun memiliki banyak kenangan berarti yang dapat mengisi hidupnya. Sekarang, Ji Ah telah menjalani karir yang sukses sebagai seorang profesional. Meskipun begitu, roti tetap menjadi makanan kesukaannya. Suatu hari di kantor, setelah menikmati sepotong roti, Ji Ah tiba-tiba merasakan sakit perut yang tak terduga. Rasa khawatir pun menyelimuti pikirannya. Tanpa mengira pacar sekaligus rekan kerjanya, ia pun mengajak Ji Ah untuk berduaan. Dan mereka menghabiskan waktu bersama. Namun dalam momen itu, ponsel Ji Ah berdering dan tak terduga. Ternyata itu telepon dari kakak sepupunya, yang notabene sudah lama tidak bertemu. Kakak sepupunya ingin bertemu dengan Ji Ah setelah pulang kerja. Ji Ah dan kakak sepupunya adalah seorang dokter di rumah sakit. Mereka bertemu untuk membicarakan kondisi kesehatan Ji Ah. Kakak sepupunya dengan terbuka memberitahu Ji Ah bahwa kanker perut yang pernah dideritanya telah kembali muncul. 예후가 좋지 않은 건 사실이야. 항암 다시 시작하고. Ji Ah berusaha untuk tetap tenang. Namun ia sadar bahwa ia harus menjalani kemoterapi lagi sebagai bagian dari proses pengobatan. Ketika Ji Ah meminta kakak sepupunya untuk merahasiakan hal ini dari ibunya, kakak sepupunya memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa sangat penting bagi Ji Ah untuk memberitahu ibunya, karena kanker perutnya sudah memasuki stadium akhir. Di sisi lain, Sung Hyun terlihat semakin mempesona dengan toko rotinya yang baru saja dibuka. Toko ini bernama Dorothy. Suatu hari, ia cuek ketika seorang pelanggan mencoba menggoda dan memberikan nomor telepon kepadanya. Dengan santai, Sung Hyun membuang nomor telepon perempuan itu dan kembali fokus pada tugasnya membuat kue ulang tahun yang istimewa. Keesokan harinya, Ji Ah terkejut ketika seorang kurir datang ke rumahnya dan menyerahkan kue ulang tahun dengan pengirim yang tertera dari toko Dorothy. Ji Ah bingung karena tidak tahu siapa pengirimnya. Awalnya dia menduga kue itu dari ibunya. Ketika ibunya berkata bahwa mungkin kue itu dikirim oleh Sung Hyun saat menerima telepon dari ibunya. Ji Ah baru ingat bahwa hari itu adalah ulang tahunnya. Dan tanpa ragu, ia pun mengundang sang pacar untuk merayakan bersama. Pacarnya merasa senang dan memuji rasa kue yang lezat. Namun, Ji Ah terlihat sedih dan akhirnya memutuskan untuk berbagi kabar tentang penyakitnya. 나 암이래. 무슨 생일날 무슨 말도 안 되는 농담을 하고 있어. 나 암이야. Awalnya, sang pacar mengira itu hanya lelucon, tetapi ekspresinya langsung berubah saat menyadari kebenarannya. Keesokan harinya, Ji Ah memutuskan untuk mengunjungi kakak sepupunya. Saat sedang bersiap-siap,
Sang pacar mendekat dan mereka memutuskan untuk minum kopi dan berdiskusi tentang proses kemoterapi yang harus ia jalani. Setelah itu Ji-ah bertemu dengan ibunya. Ibu Ji-ah terlihat sangat bahagia menyambut kedatangan putrinya. Ji-ah yang sangat merindukan kasih sayang ibunya dengan gembira meminta untuk menikmati hidangan khas yang biasa disajikan oleh ibunya. Meskipun di dalam hatinya penuh kekhawatiran akan penyakitnya yang semakin mengancam nyawa. Ji-ah dengan baik menyembunyikannya agar ibu tidak khawatir. Setelah menikmati makan malam, Ji-ah melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Hae-sun dan Dong-chan. Mereka bertemu di sebuah restoran. Ketiga sahabat ini mengangkat gelas mereka dalam sebuah prosesi bersulang. Meskipun Ji-ah memilih untuk tidak minum bir demi menyembunyikan penyakitnya. Saat Dong-chan secara tidak sengaja mengeluarkan komentar yang menyinggung tentang Ji-ah yang terlihat tua, Hae-sun dengan cepat membela dan menjaga perasaannya. Meskipun terjadi sedikit perdebatan, momen ini membuat Ji-ah merasakan kenyamanan dan kebahagiaan di dalam lingkungan pertemanan mereka. Pada suatu saat ketika mereka berbicara tentang Sung-hyun yang sudah lama tidak terlihat, Ji-ah tiba-tiba menyadari bahwa kue ulang tahun yang diterima kemarin kemungkinan berasal dari Sung-hyun. Ia ingin mencari tahu siapa yang memberikan alamatnya pada Sung-hyun. Namun baik Dong-chan maupun Hae-sun saling menolak untuk mengaku. 빵집 이름이 뭔데? 옛날 네 별명. 제빵학원 다닐 거야? Ketika Ji-ah meninggalkan meja untuk pergi ke toilet, Dong-chan dan Hae-sun diam-diam membahas tentang ketidakbaikan antara Ji-ah dan Sung-hyun. Untuk mempercepat rekonsiliasi mereka, Dong-chan mengusulkan mengundang Sung-hyun ke restoran itu. Hae-sun segera setuju dengan ide itu dan berharap bahwa pertemuan itu akan membuat kedua teman itu kembali bersatu. Saat Ji-ah kembali ke meja, ia terkejut melihat Sung-hyun sudah ada di sana. Awalnya suasana terasa kikuk, namun kemudian Sung-hyun terkekeh karena pakaian yang Ji-ah kenakan. Hal ini berhasil meredakan ketegangan, sehingga Dong-chan dan Hae-sun memutuskan untuk memberi mereka waktu sendiri. Mereka pun meninggalkan Ji-ah dan Sung-hyun berdua di restoran. Obrolan antara Ji-ah dan Sung-hyun perlahan mulai terjalin. Mereka saling mengungkapkan rasa terima kasih atas kue yang dikirim oleh Sung-hyun. Keduanya terlihat nyaman satu sama lain. Sung-hyun ternyata telah mengingat semua hal tentang Ji-ah selama 7 tahun terpisah. 떠미는 바람에 장기자랑 나갔던 거. 당근이지. Meskipun sebenarnya mereka tidak pernah bertemu atau berkomunikasi. Bukti ini muncul ketika Ji-ah mengajukan pertanyaan tentang masa-masa SMA mereka dan Sung-hyun dengan mudah menjawabnya. Namun hal ini membuat Ji-ah semakin kesal, mengingat pertengkaran mereka dulu menyebabkan mereka tidak pernah berkomunikasi selama 7 tahun. Rasa kesal itu membuat Ji-ah tiba-tiba memilih untuk meninggalkannya. Pacar Ji-ah merasa khawatir melihat keadaan Ji-ah yang kurang baik. Ketidakpastian hubungan mereka semakin membuat pacar Ji-ah galau. Ketika sedang minum-minum bersama dengan teman-temannya, pacar Ji-ah mendapat nasihat buruk yang memperburuk keadaannya. Malam itu, Ji-ah memohon maaf pada ibunya dan berencana untuk mengambil cuti panjang untuk tinggal bersama dengan sang ibu. Keputusan tersebut menyebabkan sang ibu merasa terkejut dan khawatir atas kondisi anaknya. Namun Ji-ah dengan bijak menjelaskan bahwa dia merasa lelah dan ingin menghabiskan waktu dekat dengan ibunya dan merenungkan kehidupannya. Keesokan harinya Ji-ah memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaan. Namun saat dia akan bertemu dengan pacarnya, Ji-ah memilih untuk menghindar dan tidak mengatakan apapun. Karena ketidakmampuan pacarnya untuk memahami keadaannya, hubungan Ji-ah dan pacarnya pun akhirnya berakhir. Ketika sedang beres-beres barang di rumah, ibu Ji-ah kembali menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi pada Ji-ah. Namun Ji-ah tetap meyakinkan ibunya untuk tidak perlu khawatir. Dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama ibunya dan menikmati momen-momen bersama keluarga. 오래 있진 않을 거야. 그래 알았어. 네가 어련히 알아서 잘하겠지. Hae-sun merasa bahagia mendengar bahwa Ji-ah sedang mengambil waktu libur. Ji-ah dan Dong-chan kembali bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Mereka membicarakan tentang Jong-hyun yang sedang jatuh cinta pada guru bahasa Inggris. Dong-chun dengan tingkah usil dan konyolnya selalu berhasil membuat Ji-ah terhibur dan tidak pernah bosan saat mereka berkumpul bersama. 말을 성민이가. 나 이렇게 말 생길 줄 몰랐어. Malam itu, ketika Ji-ah pulang dari pertemuan mereka, dia secara kebetulan bertemu dengan Sung-hyun di depan toko rotinya.
Namun Ji-ah terlihat kesal karena Sang Hyun tidak hadir saat mereka berkumpul bersama sebelumnya. Kekecewaan Ji-ah bisa terlihat dari raut wajahnya. Sung Hyun tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengajak Ji-ah untuk makan malam bersama. Saat bersantap, Ji-ah memberikan tantangan kepada Sung Hyun untuk terkesan padanya, dengan mengingat bahwa Sung Hyun tidak suka kacang polong. Di sini Sung Hyun pun membalas tantangan tersebut dengan mengingat semua hal tentang Ji-ah. Ternyata hal itu tidak membuat Ji-ah terkesan, melainkan karena ingatannya yang kuat tentang Ji-ah. Ketika Ji-ah iseng bertanya apakah Sung Hyun sedang berkencan dengan seseorang, Sung Hyun menjawab dengan kebohongan. Ji-ah lantas mengajak Sung Hyun untuk berkencan secara spontan. 뻥치고 있네. 연애할래? Dan hal ini membuat Sung Hyun kaget dan tersedak. Meski begitu, Ji-ah tetap optimis dan mengingatkan Sung Hyun pada hubungan mereka yang saling memahami sebagai alasan untuk berkencan bersama. Sayangnya, Sung Hyun menolak ajakan Ji-ah. Ji-ah tidak putus asa dan terus mencoba meyakinkan Sung Hyun. Dia mengingatkan pada Sung Hyun tentang masa lalu mereka saat menjadi pasangan dan berciuman. Serta Sung Hyun pernah juga mengirimkan kue saat ulang tahun. Namun Sung Hyun masih menolak ajakan Ji-ah dengan tegas. Saat berada di rumah, ibu Ji-ah menerima telepon dari kakak sepupunya yang memberitahukan keberadaan kondisi tubuh Ji-ah. Ibu Ji-ah terkejut dan tak bisa menahan rasa sedihnya. 얼른 말해봐, 빨리. Ketika Ji-ah masuk rumah dan menyapa ibunya, ibu Ji-ah segera mengajak Ji-ah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. Namun Ji-ah menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia sudah menjalani kemoterapi dan operasi 2 tahun yang lalu. Namun Ji-ah mengungkapkan bahwa penyakitnya telah kambuh dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerti bahwa pengobatan apapun akan sia-sia. Ji-ah dan ibunya pun berpelukan dan mereka pun menangis bersama. Keesokan harinya Ji-ah dan ibunya pergi ke tempat pemakaman ayah mereka. Sambil menangis, ibu Ji-ah berdoa agar penyakit yang diderita Ji-ah dapat dipindahkan kepadanya. Di perjalanan, ibu Ji-ah menanyakan keinginan terakhir Ji-ah dan berjanji akan mengabulkannya. 뭐든 하고 싶은 거 먹고 싶은 거 다 말해. 엄마가 다 해줄 테니까. Ji-ah pun dengan sedih mengaku bahwa keinginannya adalah untuk bisa berkencan dengan Sung Hyun. Tetapi Sung Hyun menolak ajakannya kemarin. Ji-ah juga menyadari bahwa selama ini dia yang lebih mencintai Sung Hyun, bukan Sung Hyun yang mencintainya. Setelah mendengar cerita Ji-ah, ibu Ji-ah memutuskan untuk menemui Sung Hyun. Keesokan harinya, ibu Ji-ah dengan ragu dan sedikit malu mencoba menghubungi Sung Hyun agar bisa berkencan dengan putrinya. Namun Sung Hyun merespon dengan cuek dan tidak memberikan reaksi yang positif. Ibu Ji-ah merasa sedih dan ia pun pergi. Pada siang harinya, Yesun yang sedang mengajar menerima kabar bahwa Ji-ah masuk rumah sakit dan segera menghubungi Dongchen untuk memberitahu Sung Hyun. Tanpa diduga, mantan Ji-ah tiba-tiba muncul dan memaksa Ji-ah untuk mengikuti ke rumah sakit di Seoul. Tidak disadari pada saat itu juga Sung Hyun berada di luar ruangan dan mendengar percakapan mereka. Mendengar kondisi Ji-ah, Sung Hyun merasa sangat marah pada dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Ji-ah semakin frustasi dengan tekanan yang diberikan oleh ibu dan kakak sepupunya untuk menjalani kemoterapi. Dia merasa bahwa hidupnya harus dihabiskan dengan cara yang tidak ia sukai. Dia tidak ingin menyesal di kemudian hari. Akhirnya, Ji-ah memutuskan untuk berbicara dengan ibu dan memohon agar diberikan kesempatan untuk menjalani sisa hidupnya sesuai keinginannya. Keesokan harinya, Ji-ah dan kelompok temannya pergi untuk bermain bersama di pinggiran hutan danau. Namun, di tengah-tengah kegembiraan mereka, Sung Hyun tiba-tiba muncul dengan penuh perasaan mengajak Ji-ah untuk berkencan. Dia dengan jujur mengungkapkan perasaannya dan ingin menjadi pacarnya. Sebelum Ji-ah sempat menjawab, Dongchen tak dapat menahan diri dan mengumumkan dengan heboh bahwa Sung Hyun dan Ji-ah telah menjadi pasangan. Keesokan harinya, Ji-ah dan Sung Hyun sedang berjalan bersama ketika Ji-ah merasa ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh Sung Hyun. Mereka berdua tiba-tiba diajak pergi ke suatu tempat yang tidak diduga oleh Ji-ah. Begitu tiba di sana, Ji-ah dihadapkan pada sebuah kejutan lamaran dari Sung Hyun yang datang begitu tiba-tiba dan tanpa persiapan. 한지야, 이제부터 내가 너 지켜줄게. 나랑 결혼해줄래? Namun Ji-ah yang sedang berjuang melawan penyakit yang parah segera merasa terkejut dan langsung menolak lamaran itu.
Ia berpendapat bahwa mereka tidak bisa menjadi pasangan dan sebaiknya hanya berteman. Meskipun Ji-ah merasa ketakutan dan tidak ingin merasa sendiri, ia tetap teguh pada keputusannya. Bagi Ji-ah, menikah dengan Sung Hyun bukanlah solusi yang tepat dalam keadaannya yang sedang tidak stabil. Setelah kembali ke rumah, Ji-ah sangat marah dan menyalahkan ibunya karena memberitahu Sung Hyun tentang penyakitnya. Dia juga meminta Sung Hyun untuk tetap berada di sampingnya hingga saat-saat terakhir. Meskipun ibu Ji-ah berpendapat bahwa mereka memiliki perasaan yang saling menyukai dan bisa menjadi pasangan yang bahagia, tapi bagi Ji-ah, Sung Hyun tidak layak menikahi seorang wanita yang hidupnya akan segera berakhir. Pada akhirnya ibu Ji-ah meminta maaf karena hanya mencoba melakukan yang terbaik bagi anaknya. Sementara itu, Yesun yang baru mengetahui bahwa Ji-ah menderita kanker hanya bisa menangis di luar. Ibu Ji-ah akhirnya bertemu dengan Sung Hyun. Ia pun memohon kesempatan kepadanya. Namun Ji-ah segera sadar bahwa waktu Sung Hyun terbatas karena ia menderita penyakit Alzheimer. Di rumahnya, Sung Hyun mencatat segala hal yang ingin diingatnya. Ji-ah tidak pernah menduga bahwa apa yang pernah dikatakan Sung Hyun saat mereka masih sekolah menengah ternyata benar-benar terjadi. Meskipun mengetahui kondisi Sung Hyun, Ji-ah tetap gigih menolak lamaran Sung Hyun. Malam itu, ibu Ji-ah memberikan nasihat pada Ji-ah yang masih ragu untuk menerima lamaran Sung Hyun. Ibu Ji-ah menceritakan bagaimana ia berhasil bertahan dan melanjutkan hidup setelah kehilangan suaminya berkat cinta yang dia miliki. Ibu Ji-ah juga tidak pernah menyalahkan suaminya karena mencintainya. Ia berpendapat bahwa Ji-ah dan Sung Hyun saling mencintai, dan Ji-ah tidak boleh menganggapnya sebagai kesengsaraan. Kemudian ada adegan kilas balik di pinggir rel, tempat yang sering dikunjungi oleh Sung Hyun dan Ji-ah. Sung Hyun datang dengan penuh kasih memasangkan kalung pada Ji-ah lalu menciumnya. Ji-ah pun tersenyum bahagia melihat tempat itu dan mengenang kenangan indah bersama dengan Sung Hyun. Tidak lama kemudian Sung Hyun kembali mendatangi Ji-ah dan mengulangi lamarannya. Dia memastikan Ji-ah bahwa jika Ji-ah bersedia menjadi pasangannya, mereka akan menggunakan waktu yang tersisa bersama untuk menciptakan kenangan berharga dan menjalani hidup bahagia. Sung Hyun meyakinkan Ji-ah bahwa mereka bisa menemukan kebahagiaan bersama. Hingga akhirnya Ji-ah pun luluh dan menerima lamaran dari Sung Hyun. Sung Hyun merasa sangat terharu saat mengetahui bahwa Ji-ah masih menyimpan kalung yang dia berikan saat mereka SMA dulu. Namun penyakit Sung Hyun semakin mengganggu kesehariannya. Meskipun begitu, Sung Hyun berusaha membuat kue sehat untuk Ji-ah. Meskipun rasanya tidak begitu enak, Ji-ah tetap menghargai perhatian dan usaha yang dilakukan oleh suaminya. Dan setiap malam, dia memuji Sung Hyun dengan tulus. Sung Hyun terus membaca catatan agar dia ingat dengan alamat, nomor telepon, dan hal sehari-hari. Keesokan harinya, Sung Hyun mendekati Ji-ah yang sedang menanam bunga lili. Mereka berbicara tentang bunga lili, bunga kesukaan Ji-ah. Percakapan ini membuat Sung Hyun teringat akan kalung yang pernah ia berikan kepada Ji-ah. Namun, Ji-ah dengan sedih mengungkapkan bahwa penyakit Alzheimer yang diderita Sung Hyun semakin parah, dan hal ini membuatnya sedih. Singkat cerita, suatu hari saat Ji-ah sedang membersihkan rumah, ia menyimpan plastik obatnya di dalam lemari dapur. Ketika penyakit Ji-ah kambuh dan ia perlu minum obat, Sung Hyun lupa di mana ia meletakkan obat itu. Setelah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengingat, Sung Hyun akhirnya menemukan obat itu. Kemudian, kejadian itu membuat Sung Hyun merasa sangat bersalah terhadap Ji-ah. Namun Ji-ah menenangkannya dan mengatakan bahwa Sung Hyun tidak perlu merasa menyesal. Tidak hanya dalam kondisi kesehatan Sung Hyun yang semakin memburuk, namun kondisi Ji-ah juga sama-sama mengkhawatirkan. Setelah sarapan, Ji-ah bahkan langsung muntah. Pada suatu siang, gerimis turun dan membuat Ji-ah merasa bahagia karena ia sangat menyukai hujan. Bagi Ji-ah, tetes-tetes hujan adalah simbol perasaan luasnya, seolah-olah hatinya bersatu dengan ayahnya. Hujan membuat Ji-ah merasa seperti selalu bersama dengan sang ayah. Sung Hyun pun bertanya kepada Ji-ah, apakah rasa yang terkandung dalam kenangan juga bisa menghilang jika kenangan itu terhapus dari ingatan? Dengan lemah lembut, Ji-ah menjelaskan bahwa meskipun kenangan mungkin pudar dari ingatan, namun perasaan itu akan tetap bersemayam di dalam hati. Hati tidak akan pernah bisa melupakan perasaan itu. Saat Sung Hyun keluar untuk membeli es krim bagi Ji-ah, penyakit Alzheimer yang dideritanya tiba-tiba kambuh.
Ia tidak bisa mengingat kembali di mana rumahnya, bahkan payung dan ATM-nya pun tertinggal di toko yang ia kunjungi. Sementara itu, di rumah, penyakit Jiah juga memuncak. Ketika ibu Jiah yang datang berkunjung pagi itu tiba, dia mendapati Jiah sudah kehilangan kesadaran dan segera membawanya ke rumah sakit. Sung Hyun yang sedang berada dalam keadaan putus asa sangat marah pada dirinya sendiri. Mendapati bahwa Sung Hyun tidak bisa dihubungi, Dong Chan memutuskan untuk mencari Sung Hyun dan menemui dia di rumahnya. Di rumah, Sung Hyun terus memanggil nama Jiah dengan harap-harap cemas. Saat Dong Chan akhirnya tiba di rumah Sung Hyun, ia memberitahukan bahwa Jiah telah meninggal dunia. 동찬아 왜 그래? 지아 어디 있는데? 지아 어디 있는데? Mendengar kabar itu, Sung Hyun tersungkur dalam kesedihan. Dia menangis terseduh-seduh, merasakan penyesalan karena tidak ada di samping Jiah di saat terakhirnya. Beberapa tahun kemudian setelah kepergian Jiah, Sung Hyun masih memikirkan dan terpukau oleh kenangan indahnya saat mereka bersama. Sung Hyun merasa tertarik untuk mengunjungi stasiun yang dulu mereka sering kunjungi bersama. Di sana, dia menemukan sebuah kapsul waktu yang berisi kalung yang pernah diberikan pada Jiah, serta handphone Jiah yang berisi banyak kenangan. Air mata pun tak tertahankan. Sung Hyun menangis mengenang kehilangan Jiah. Ia memutar rekaman video Jiah yang ada di handphone itu, di mana Jiah mengingatkan Sung Hyun untuk tidak takut kehilangan ingatan karena momen-momen yang mereka lewati akan selalu ada di hatinya. 그럼 네가 살아왔던 모든 시간들이 그 안에 다 남게 되는 거야. Video itu juga mengungkapkan dengan jelas betapa besar cintanya Jiah pada Sung Hyun dan seberapa ia merindukan Sung Hyun saat itu. Sekarang, waktu telah membawa Sung Hyun ke masa tuanya. Ia sendirian di stasiun yang dulu menjadi saksi kebahagiaan dan kenangan tak terlupakan mereka berdua. Sung Hyun melihat foto Jiah yang masih tergantung di dalam kalung dengan penuh kasih sayang. Ia terus merenung masa-masa indah mereka semasa SMA. Dan hal ini membawa begitu banyak kebahagiaan dan kenangan yang tak terlupakan. Dan cerita film ini pun berakhir dengan rasa haru dan kehangatan yang terasa.